Assalamualaikum hai Indonesia. Setelah sekian lama menanti, Infinix akhirnya merilis smartphone flagshipnya, yakni Infinix Zero X Pro resmi di daratan Indonesia. Smartphone yang memang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Infinix Zero X Pro disebut menjadi wujud nyata dari langkah awal Infinix untuk menyasar segmen yang lebih tinggi dari biasanya. Smartphone ini dengan percaya diri menghadirkan tampilan dan spesifikasi yang jauh berbeda dan lebih tinggi dari smartphone Infinix lainnya. Namun hal tersebut nggak lantas membuat Infinix Zero X Pro ini auto sangat layak untuk dibeli. Karena tidak sedikit pula yang menyebut bahwa harga dari Infinix Zero X Pro masih terlalu tinggi. Dan juga ada beberapa alasan yang lain. Nah, berikut ini adalah sejumlah kemungkinan alasan mengapa konsumen mau beli dan enggan beli Infinix Zero X Pro ini. Yang pertama, desain. Infinix Zero X Pro di luar dugaan memang menghadirkan banyak sekali upgrade yang signifikan dari generasi sebelumnya. Namun salah satu upgrade yang nampak paling signifikan adalah desainnya. Sektor ini mungkin menjadi alasan yang paling menonjol mengapa konsumen membeli smartphone ini. Infinix Zero X Pro datang dengan mengusung konsep desain yang mirip-mirip dengan Oppo Reno 6 5G ataupun iPhone generasi terbaru. Bukan tampilan belakangnya, melainkan bagian pinggirannya yang dibuat mendatar atau mengotak, dibuat simetris di seluruh sisinya. Tampilan ini menjadikan Infinix Zero X Pro berasa mewah meski ergonominya memang sedikit dikorbankan. Infinix Zero X Pro menyajikan tampilan back cover berwarna dasar hitam dengan penambahan bintik-bintik putih yang menyebar di hampir seluruh bagiannya. Sehingga jika dilihat nampak seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Menariknya lagi, back cover ini bahkan telah terbuat dari bahan kaca. Bisa jadi ini adalah smartphone pertama dari Infinix yang mengusung back cover berbahan kaca yang tentu saja semakin melengkapi kesan premiumnya ketika dipegang. Modul kameranya juga dibuat kekinian dengan bentuknya yang persegi panjang mengotak dan satu modul kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Tonjolan pada kamera utamanya pun juga dibuat lebih tebal. Begitu pula untuk bagian depannya. Infinix Zero X Pro juga sudah tampil kekinian dengan menyajikan gaya lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas. Bezel atas dan bawahnya pun juga nyaris sama tipisnya. Bagian ini pula yang menjadi alasan kedua mengapa konsumen membeli Infinix Zero X Pro ini. Yap, layar Infinix Zero X Pro adalah layar terbaik yang pernah dipakai oleh smartphone Infinix. Secara mengejutkan, Infinix Zero X Pro telah mengadopsi panel layar berjenis AMOLED. Yap, kalian gak salah dengar, Infinix Zero X Pro telah memakai panel layar berjenis AMOLED. Meski bukan yang pertama dari Infinix, ini jelas menjadi peningkatan yang cukup menarik. Apalagi nggak hanya sekedar AMOLED, Infinix Zero X Pro juga menjadi smartphone pertama dari Infinix yang telah menerapkan teknologi refresh rate layar mencapai 120 Hz. Tentu ini akan menjanjikan pengalaman yang lebih mulus di berbagai skenario penggunaan seperti bermain game atau sekedar scrolling layar. Infinix menyebutnya dengan istilah Super Fluid Display. Panel ini membentang seluas 6,67 inci dan telah beresolusi Full HD+. Nah, jika bertanya di mana letak sensor fingerprintnya? Bukan di bagian samping apalagi di belakang. Infinix Zero X Pro sudah menempatkan sensor fingerprintnya di dalam layar. Ini dimungkinkan berkat penggunaan panel layar berjenis AMOLED tadi. Kemudian alasan ketiga mengapa konsumen membeli Infinix Zero X Pro ini adalah teknologi kameranya. Di sektor ini, Infinix Zero X Pro juga menghadirkan peningkatan yang gak kalah signifikan. Infinix kali ini nggak lagi bermain gimmick jumlah kamera yang banyak seperti sebelum-sebelumnya. Karena nyatanya Infinix Zero X Pro hanya dibekali dengan total 3 kamera belakang. Kamera yang paling atas yang memiliki ukuran paling besar ini adalah kamera utamanya. Nggak nanggung-nanggung, kamera ini memiliki resolusi yang sangat besar yakni 108 megapiksel. Resolusi yang sama yang digunakan oleh kompetitornya seperti Redmi Note 10 Pro dan Realme 8 series. Memiliki bukaan sebesar f1.8 PDAF yang kabarnya menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Sama juga seperti kompetitornya tadi. Namun yang spesial sekaligus menjadi pembeda adalah kamera ini telah mendukung stabilisasi berbasis OIS. Yap, nggak hanya IIS tapi juga sudah OIS. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk mendapatkan foto yang lebih tajam dan video yang lebih stabil. Selain itu, Infinix Zero X Pro juga memiliki kamera dengan lensa ultra lebar yang resolusinya memang hanya 8 megapiksel saja. Namun yang paling menarik justru adalah kamera yang paling bawah ini. Ini merupakan kamera telefoto yang telah menggunakan sistem periskop. Resolusinya juga 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom hingga 60 kali digital zoom. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS.
Menarik bukan? Sementara untuk kamera selfie-nya masih bertahan di resolusi 16 megapiksel. Kamera belakangnya sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps dan kamera depannya hanya mentok di resolusi 1080p 30 fps. Alasan keempat mengapa konsumen membeli Infinix Zero X Pro ini adalah bagian daya dan fitur penunjang lainnya. Yap, Infinix Zero X Pro memang hanya dibekali dengan baterai berkapasitas standar saja, yakni 4500 mAh. Namun konsumen tak perlu terlalu resah jika kehabisan baterai. Karena pengisian baterai Infinix Zero X Pro ini kini jauh lebih cepat berkat disematkannya teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 45 watt, tertinggi yang dimiliki oleh smartphone Infinix saat ini. Dan untuk melengkapi pengalaman multimedia yang lebih maksimal, Infinix Zero X Pro juga telah dibekali dengan dual speaker stereo dan masih ada jack audio. Nah, kali ini beralih ke bagian yang mungkin membuat konsumen enggan untuk beli Infinix Zero X Pro. Yang paling utama adalah dapur pacunya. Sayang langkah maju di berbagai sektor tadi tak dibarengi peningkatan signifikan di sektor mesin. Saat produsen lain berbondong-bondong menghadirkan smartphone 5G, Infinix nyatanya masih tetap bertahan dengan konektivitas 4G saja, alias masih belum 5G. Infinix Zero X Pro tetap bertahan dengan prosesor dari MediaTek yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix Note 10 Pro, yakni MediaTek Helio G95, salah satu prosesor 4G terbaik besutan MediaTek saat ini selain Helio G96. Untungnya Infinix Zero X Pro telah dibekali dengan RAM mencapai 8GB yang bisa diekspansi hingga 3GB lagi dengan sistem virtual RAM dengan memanfaatkan memori internalnya. Terdapat satu pilihan memori yakni 256GB yang bisa diekspansi melalui microSD. Lalu bagaimana bisa MediaTek Helio G95 mengelola kamera 108MP dan refresh rate 120Hz? Yap, Infinix memadukan chipset tersebut dengan chip khusus yang menangani urusan grafik. Bagi konsumen yang menginginkan smartphone dengan konektivitas 5G untuk digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, jelas ini bukan pilihan yang tepat. Kemudian alasan kedua yang membuat konsumen enggan untuk beli Infinix Zero X Pro adalah masih belum disematkannya fitur NFC. Ini tentu cukup mengejutkan karena kebanyakan kompetitor sekelasnya telah memiliki NFC. Dan yang gak kalah penting yang membuat konsumen enggan untuk beli Infinix Zero X Pro adalah harga dan brand Infinix itu sendiri. Di Indonesia, Infinix Zero X Pro dijual dengan harga promo Rp4.549.000 dan harga normalnya adalah Rp4.899.000. Sebenarnya ini bukanlah harga yang terlalu tinggi mengingat segala hal yang ditawarkan oleh Infinix Zero X Pro. Namun tidak bisa dipungkiri, Infinix sebelumnya memang lebih dikenal sebagai smartphone yang menyasar segmen kelas harga 3 juta ke bawah dengan spesifikasi yang menyesuaikan pula. Sehingga konsumen mungkin akan berpikir dua kali untuk membeli smartphone Infinix yang harganya di atas tersebut. Namun Infinix sejatinya sudah mulai berhasil membangun kepercayaan konsumen dengan menghadirkan sejumlah smartphone yang benar-benar kompetitif seperti Infinix Note 10 series dan Infinix Hot 10 series. Dan Infinix Zero X Pro ini menjadi bagian dari misi tersebut. Baiklah, itulah tadi sejumlah kemungkinan alasan mengapa konsumen mau beli dan enggan beli Infinix Zero X Pro ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira alasan apa yang paling kuat yang membuat konsumen mau beli dan enggan beli Infinix Zero X Pro ini? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.